2024. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang sukacita. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biar kita mau memasukin tahun 2024 ini dengan hati yang penuh dengan kasih-Nya Dia. Kita memasukinya jangan dengan bersukacita, berduka cita maksud saya, tapi kita harus bersukacita. Amin. Ya. Apapun yang terjadi, sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tapi kita sudah tahu. Kita sudah mengetahuinya bahwa di tahun 2023 sudah terlalu banyak yang kita terima dari Tuhan Yesus. Dan nanti ke depan ini tahun 2024 Dia juga yang akan memberkati kita. Hari ini sekarang di tahun yang baru tanggal 1 Januari 2024 kita memulai segala sesuatu dengan yang baru. Biarlah hati kita perbaharui lagi. Kita mau berikan kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Kita mau meninggalkan yang lama, ya masa lalu kita tahun 2023 kita tinggalkan dan kita mau masuk, mau berjalan masuk di tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Let's we entering 2024 with His eternal love. Amin. Mari kita memasukin tahun 2024 dengan kasih-Nya yang kekal. Sebab Dia sudah berkata kepada kita, firman-Nya menyampaikannya di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Dari jauh. Tuhan Yesus sekarang ada di surga saudara. Kita masih ada di bumi ini. Tapi sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan Dia. Saudara percaya kalau sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Dia sudah mencurahkan kasih-Nya. Dia memandang kita dari jauh. Dan Dia memberikan kasih-Nya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan sebab itu Dia berkata, Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Enggak hanya kasih yang kekal saja saudara. Tapi kasih yang kekal itu dilanjutkan terus menerus. Kekal dan dilanjutkan terus menerus sampai selama-lamanya. Dari sekarang kita ada di bumi. Dan sampai selama-lamanya. Bahkan selama-lamanya sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Dia menjemput kita dan kita masuk dalam perkawinan anak domba, itu pun tetap kasih-Nya terus ditambahkan setia. Kalau Dia adalah setia saudara, mari kita semua yang sudah dipilihnya, yang sudah dikuduskannya, kita juga harus mengasihi Dia dengan kasih yang setia, kasih yang kekal. Sekalipun kita tidak tahu, hari ini baru tanggal 1 Januari tahun 2024. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Lusa kita nggak tahu apa yang terjadi. Bulan depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi satu yang perlu saudara ketahui dan cukup, yaitu Ia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Bagi saya pribadi, dari hari ke hari, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi cukup bagi saya ketika saya mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan Yesus mencintai saya dengan kasih yang kekal. Itu sudah cukup bagi saya. Ketika saya menyadari, mengetahui bahwa Dia mencintai dengan kasih yang kekal dan melanjutkan kasih yang kekal itu terus menerus dengan setianya. Dan saya pun terus
mau mencintai dia, mengasihi dia dengan kasih yang kekal. Demikian juga saudara dan saya harapkan, mari saudara, di tengah ketidakmengertian kita, di tengah ketidaktahuan kita tentang hari esok, tapi ada satu hal yang cukup penting dan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa Dia sudah mencintai kita, mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu sudah cukup saudara. Itu adalah modal yang besar sekali bagi kita. Mari kita jalani kehidupan kita, menantikan Dia sampai Dia datang menjemput kita. Melewati apapun juga, persoalan apapun juga, badai apapun juga, ya, peristiwa apapun juga. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus mencintaimu dengan kasih yang kekal. Dia tidak akan membiarkan, sekali-kali Ia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan. Tidak, saya percaya itu. Mungkin manusia bisa meninggalkan kita, ayah ibu kita meninggalkan kita, suami meninggalkan kita, istri meninggalkan kita, anak-anak meninggalkan kita, sahabat-sahabat meninggalkan kita, rekan-rekan sepelayanan meninggalkan kita, banyak orang meninggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena itu, pada hari ini saya di Menara Doa Jakarta mengucapkan selamat tahun baru. Tapi bukan hanya sekedar ucapan selamat saudara, tapi ada pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu untuk menyampaikan kepada saudara dan juga untuk saya firman ini, mengingatkan saya juga bahwa saya menerima kasih yang kekal dari Tuhan Yesus. Dan kasih yang kekal itu kuat sekali. Kasih itu kuat sekali. Sangat kuat sekali kasih yang kekal. Ya. Kidung Agung berkata bahwa kasih cinta yang kuat itu seperti maut. Ya. Artinya kuat sekali. Ya. Mungkin kita harus menantikan kedatangan Tuhan. Ada yang mungkin harus meninggalkan tubuh ini. Ada yang harus melalui kematian. Ada yang melalui dengan sakit penyakit. Ya. Tetapi itu tidak memisahkan kita saudara. Cintanya Dia yang kekal itu tidak memisahkan kita. Maut tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Mara bahaya, penganiayaan, kelaparan, penderitaan, kekurangan apa saja tidak akan memisahkan kita dari kasih-Nya yang kekal. Itulah arti dari kasih yang kekal. Tapi kalau kasih kita manusia dengan manusia, itu bisa terpisah. Bisa putus. Cinta kepada seseorang, kepada teman, kepada siapa, itu bisa putus. Tapi cinta Tuhan Yesus kepada kita tidak pernah putus, tidak pernah habis. Itulah kasih yang kekal. Dan biarlah dengan pengertian ini yang Tuhan sampaikan, masuki tahun ini dengan kasih-Nya yang kekal. Itu suatu modal ketika kita menjalani hari yang tidak kita ketahui kelam. Tapi ada satu kasih yang luar biasa. Itu yang melingkupi, menaungi kita, bahkan menuntun kita. Di dunia menawarkan kasih tapi banyak yang palsu saudara. Dunia menawarkan kasih tapi ada imbalannya saudara. Tetapi kasih setia Tuhan tidak ada tuntutan apapun. Dia tidak pernah menuntut apapun. Selain Dia memberikan kasih-Nya, yang Dia mau adalah hati kita. Hati kita yang sesungguhnya, yang murni, yang penuh dengan cintanya. Itu yang Dia ingini. Bukan harta, bukan lain-lainnya. Bahkan harta itu pun kalau saudara sadar berasal dari Tuhan juga. Yang Dia inginin adalah ketika kita juga mencintai Tuhan dengan kasih yang kekal. Tetap percaya. Saya juga menerima pesan ini dari Roh Kudus.
Dan saya taruhkan dalam hati saya. Sekalipun saya tidak bisa melihat ke depan apa yang terjadi, tetapi saya bisa melihat kasih-Nya. Yaitu ketika saya merasakan kasih yang dari tahun-tahun yang lalu. Kami sudah merasakan kasih dari Tuhan yang luar biasa. Dan kasih-Nya tidak berhenti dari tahun kemarin aja, sampai tahun kemarin aja. Dia akan meneruskan. Dia berkata, Tuhan berkata, aku akan meneruskan dengan kasih setiaku kepadamu. Juga di tahun 2024 ini tetap akan diteruskan kasih setianya kepada kita. Amin. Dan kita seharusnya juga meneruskan kasih kita, setia kita kepada Tuhan. Jangan saudara mau diombang-ambingkan. Jangan saudara mau goyah atau berpindah hatimu kepada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Dia tidak berpindah. Dia tetap mencintaimu. Dan saudara juga harus tetap mencintai Tuhan Yesus. Jangan beralih setia. Jangan berubah setia. Hanya gara-gara keadaan, kebutuhan, ya, kesesakan. Jangan saudara. Biarkan, tetapkan hatimu. Pada hari ini, di awal tahun ini, kita harus mulai melangkah masuk di tahun 2024 bersama, bukan hanya bersama, tapi kasih-Nya itu melingkupi kita, menutupi kita, menudungi kita. Kita melangkah bersama dengan kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus janjinya tidak pernah gagal. Kalau Dia berkata, Dia pasti akan mengenapinya. Kalau Dia berkata, aku datang segera, Dia pasti segera datang. Karena itu biar kita mari sama-sama. Dimanapun kau berada, kami di Menara Doa Jakarta. Engkau ada di mana, biarkan kita sama-sama menjadi satu tubuh Kristus, yaitu mempelainya, yang diikat dengan kasih-Nya yang kekal. Saya pun mendoakan saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, saya mendoakan saudara untuk tetap terus terikat dengan kasih Yesus Kristus yang kekal. Dan untuk tetap terus engkau mau dimurnikan, disucikan, dikuduskan, menjadi tak bercacat, tak bercela sebagai mempelainya sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Saya mengundang saudara semua yang baik dimanapun ada di Jakarta maupun di luar kota di mana. Kami Menara Doa Jakarta ada di Ruko Grand Palace di Benyamin Sueb. Engkau bisa hadir bersama-sama dengan kami dan berdoa bersama-sama. Di sini kesatuan tubuh Kristus, kita berdoa. Semua denominasi terbuka bersama kita untuk berdoa. Karena kita adalah mempelai Kristus Yesus. Amin. Saya menantikan kedatangan saudara. Tetapi terlebih saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru tahun 2024. Dan saya percaya kasih Tuhan itu kekal selama-lamanya melingkupi saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kinara masyena karala pasyeta karalala. Korabasyana karalala malayana karalala. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai kami selama setahun di tahun 2023. Ya, banyak hal terjadi Tuhan di tahun 2023. Banyak kesusahan juga terjadi. Banyak sukacita juga terjadi Tuhan. Tapi kami dengan kesusahan, dengan kesukaan itu, kami melihat kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih karena Engkau sudah dan terus Engkau meneruskan kasih-Mu kepada kami. Engkau berkata Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Dan Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu kepada kami. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Di tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2024. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2024 ini. Hari esok kami tidak tahu. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Dan bahkan Kau melanjutkan kasih-Mu kepada kami, kepada setiap orang yang Kau cintai. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun mau Tuhan,
Kami mau tetap setia, kami mau tetap terus mencintai-Mu Tuhan. Kami tahu dan yakin tidak ada yang bisa memisahkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati Menara Doa Jakarta ini Tuhan. Setiap orang yang masuk dalam Menara Doa Jakarta, setiap orang yang melayani di Menara Doa Jakarta ini Tuhan, Engkau memberkatinya. Semua ibadah, semua doa-doa Engkau memberkati dari Menara Doa Jakarta ini yang adalah mempelai-Mu. Dan Engkau akan bawa banyak bangsa-bangsa, Engkau akan banyak bawa orang-orang semua untuk masuk menjadi kesatuan tubuh-Mu Tuhan, yaitu mempelai-Mu di Menara Doa Jakarta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar berkat-Mu Tuhan menyertai setiap daripada kami semua, baik yang di Menara Doa Jakarta saat ini maupun yang sedang melihat siaran YouTube ini dimanapun berada, yaitu orang-orang yang Kau pilih menjadi anggota tubuh-Mu Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, berkat daripada Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang senantiasa membimbing kami, menuntun kami, mengajar kami. Bahkan Tuhan Yesuslah yang memberkati kami dengan damai sejahteranya dan kasih-Nya yang kekal, dan yang akan meneruskan dengan kasih setianya, melingkupi kami, menaungi kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua. Dan yang percaya katakan, the King is coming. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year 2024. God bless you.